Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Etindia Permanasari. Saat ini saya merupakan dosen di Fakultas Farmasi dan Sains dan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya mengajar di Prodi S1 Farmasi dan di Prodi S2 Magister Ilmu Farmasi UHAMKA. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu di Prodi S1 Farmasi, yaitu mata kuliah Biologi Sel Molekuler dengan metode DIA, yakni Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah Biologi Sel Molekuler merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 1 dan merupakan mata kuliah teori dengan bobot sebanyak 2 SKS. Mata kuliah Biologi Sel Molekuler merupakan mata kuliah di mana mahasiswa belajar mengenai konsep proses biologi yang terjadi pada tingkatan sel secara molekuler. Pada mata kuliah ini, mahasiswa juga belajar mengenai aplikasi atau pemanfaatan ilmu biologi sel molekuler pada bidang farmasi dan kesehatan. Mahasiswa diantaranya belajar tentang struktur sel beserta organel dan makromolekulnya, kemudian belajar mengenai genetika sel, belajar mengenai transport dan komunikasi sel, dogma sentral biologi molekuler yaitu replikasi, transkripsi, dan translasi atau ekspresi gen. Kemudian mahasiswa juga belajar mengenai prinsip rekayasa genetika, polymerase chain reaction atau PCR, DNA elektroforesis, dan aplikasi biologi sel molekuler pada bidang farmasi. Adapun capaian pembelajaran lulusan Prodi S1 Farmasi yang dibebankan pada mata kuliah ini yakni: pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kedua, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang farmasi. Ketiga, mampu mengevaluasi diri dan mengelola pembelajaran diri sendiri, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan diri secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kemampuan praktik kefarmasian. Dan yang terakhir adalah menguasai teori, metode, aplikasi ilmu, dan teknologi farmasi yakni farmastika, kimia farmasi, farmakognosi, farmakologi, konsep dan aplikasi ilmu biomedik, biologi anatomi manusia, mikrobiologi, fisiologi, patofisiologi, etik biomedik, biostatistik, konsep farmakoterapi, pharmaceutical care, farmasi praktis, serta prinsip pharmaceutical calculation, epidemiologi, pengobatan berbasis bukti, dan farmakoekonomi. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau ECPMK pada akhir perkuliahan ini adalah: pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dogma sentral biologi sel molekuler terkait translasi atau sintesis protein. Kedua, mahasiswa mampu memahami alur ekspresi gen menjadi protein yang terjadi pada sel. Dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu menerjemahkan kodon pada mRNA menjadi asam amino secara individual maupun kelompok. Referensi pada mata kuliah ini diantaranya textbook Molecular Biology of the Cell, kemudian textbook Biology and Introduction, textbook Biologi Molekuler, dan referensi lainnya yang dapat dijadikan sumber pustaka pada mata kuliah ini. Sistem pembelajaran di mata kuliah Biologi Sel Molekuler dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok atau individual, kuis interaktif, dan penugasan studi kasus melalui LMS UHAMKA, yakni Online Learning UHAMKA atau OLU. Pembelajaran mata kuliah Biologi Sel Molekuler dilakukan selama 16 pertemuan yang dilaksanakan selama kurang lebih 16 pekan, di mana terdiri dari 14 pertemuan atau pekan tatap muka, 1 pertemuan ujian tengah semester atau UTS, dan 1 pertemuan ujian akhir semester atau UAS. Metode pembelajaran yang digunakan terdiri dari 13 pertemuan-pertemuan yang berfokus pada materi atau bahan kajian, dan 1 pertemuan di akhir mata kuliah yang akan diisi dengan presentasi dan diskusi kelompok dari tugas yang sudah diberikan. Pertemuan sinkronus dilakukan dengan tatap muka secara langsung di ruang kelas atau menggunakan tools seperti Zoom dan Google Meet. Pelaksanaan asinkronus dilakukan melalui forum diskusi pada Online Learning UHAMKA untuk memfasilitasi mahasiswa perihal diskusi bahan kuliah ataupun diskusi perihal penugasan baik secara mandiri maupun kelompok pada Online Learning UHAMKA. Evaluasi pada mata kuliah ini terdiri dari yang pertama adalah kehadiran dan keaktifan sebanyak 10%, kemudian tugas sebanyak 20%,
kemudian ujian tengah semester sebanyak 30%, dan yang terakhir adalah nilai ujian akhir semester sebanyak 40%. Kuis interaktif dilaksanakan sebanyak 6 kali, dan penugasan terstruktur secara mandiri dilakukan sebanyak 3 kali. Penugasan terstruktur secara kelompok, yakni diskusi kelompok secara interaktif sebanyak 2 kali, dan presentasi studi kasus dilakukan sebanyak 1 kali, di mana penilaiannya didasarkan pada rubrik penilaian presentasi kelompok. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Anak-anakku sekalian, masih semangat ya kuliahnya ya? Oke, seperti janji Ibu sebelumnya, pada pertemuan kali ini kita memasuki pertemuan yang keberapa? Ketujuh ya, untuk mata kuliah. Apa mata kuliah kita? Ini kelas apa nih? Jangan-jangan pada lupa nih kelasnya nih. Coba Rama, kelas apa kita? Biologi sel molekuler ya. Jadi kita ada di kelas biologi sel molekuler untuk mahasiswa semester 1. Oke ya. Nah, kita ada di pertemuan ketujuh sesuai dengan RPS yang pernah Ibu berikan. Ya, di pertemuan ketujuh ini kita akan belajar tentang translasi atau sintesis protein. Jadi translasi atau sintesis protein ini adalah bagian daripada dogma sentral biologi sel molekuler ya. Oke. Sebelum saya memulai perkuliahan, kita absen dulu ya anak-anak ya. Oke ya, nanti kalau yang saya panggil namanya katakan iya atau tunjuk jari ya. Dermawan Pratama hadir, Rama Pratama, iya namanya sama ya. Kemudian Muhammad Fawas, iya. Denti Marantika, ya. Virgi Atta, Rifki Askur, Dwi Gia hadir, Andi Wahyudin, Rifa, Rifa Nur Hanifah ya. Kemudian Reiza hadir, Kareninda, Alivia, oke. Rian hadir dan Ibrahim ya hadir. Oke, hadir semua ya untuk kelas kita. Baik. Sebelum kita mulai perkuliahan, Ibu akan menjelaskan CPMK. CPMK itu adalah capaian pembelajaran mata kuliah untuk pertemuan ketujuh ya di biologi sel molekuler. Jadi yang pertama, karena topik kita adalah translasi atau sintesis protein, maka CPMK untuk tatap muka yang ketujuh adalah mahasiswa mampu memahami konsep dogma sentral biologi sel molekuler terkait translasi dan sintesis protein. Ya, jadi Anda diharapkan untuk bisa paham itu. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami alur ekspresi gen menjadi protein yang terjadi pada sel. Ya, karena ini kan memang proses biologi yang terjadi pada tingkatan sel. Ya. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menerjemahkan kodon pada mRNA menjadi asam amino secara individual maupun kelompok. Oke ya, kodon mRNA ini kaitannya dengan materi pada pertemuan kita sebelumnya ya. Oke. Tadi 3 CPMK. Kemudian untuk evaluasi daripada mata kuliah pertemuan di mata kuliah kita ini, di pertemuan ketujuh ini, yang pertama adalah nanti Ibu akan adakan kuis interaktif. Jadi saya minta ini Anda untuk bisa fokus ya. Karena nanti di tengah-tengah kuliah kita akan adakan kuis. Kemudian yang kedua adalah tugas kelompok. Ya, nanti di akhir slide Ibu akan memberikan tugas yang itu harus dikerjakan. Ada tugas individu, kemudian ada juga tugas kelompok. Semuanya nanti Ibu minta Anda submit ke OLU. Ya, OLU ya. Seperti biasa kan kalau tugas kita selalu submitnya di online learning OHAMK. Oke ya. Baik. Nah, materi sebelumnya saya mau mengajak kita untuk mengingat apa yang sudah saya ajarkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, karena kaitannya masih di dalam lingkup dogma sentral ya. Dogma sentral biologi molekuler itu kan ada 3 prosesnya ya. Yang pertama adalah proses replikasi, kedua proses transkripsi, ketiga proses ya. Jadi itu jangan pernah lupa, karena itu adalah aliran informasi genetik yang ada di dalam setiap sel makhluk hidup
ya. Itu disebut dengan dogma sentral. Ada 3 itu, jangan pernah Anda lupakan. Oke ya. Nah, replikasi. Replikasi Ibu berikan di pertemuan keberapa? Kalau ini pertemuan ke-7 berarti Ibu berikan di pertemuan yang ke-5 ya. Replikasi tentu masih inget lah ya. Coba replikasi itu apa, Fawaz? Proses penggandaan materi DNA. Iya betul. Jadi jangan pernah lupa bahwa replikasi itu layaknya kita memfotokopi. Apa yang difotokopi? Jadi kaitannya dengan template. Apa tuh yang difotokopi? Template replikasi. Iya betul. Yang difotokopi adalah DNA. Kemudian produknya apa kalau begitu? DNA juga ya, karena replikasi itu adalah proses penggandaan layaknya kita memfotokopi ya. Karena ini kita sedang berbicara tentang sel molekuler ya, template-nya tadi DNA, produknya berarti DNA juga ya. Kemudian komponen replikasi siapa ya? Coba Mbak Denti. Iya. Oke. Terus ada protein, ada DNTPS. Protein, ada DNTPS, itu kalau PCR DNTPS. Jadi tadi coba ulangi pelan-pelan. Ada enzim DNA polimerase, ada primase, terus ada helikase yang untuk membuka. Terus habis itu lagging strand, nanti akan dihasilkan lagging strand. Kemudian ada leading strand, ya betul. Ada apa lagi? Fragmen Okazaki, ya itu. Kemudian kalau kita berbicara lokasi, karena kan kalau Ibu mengajarkan mata kuliah biologi sel molekuler, Anda harus ingat dulu di pertemuan pertama Ibu selalu mengulang-ulang sel prokariot dan sel eukariot kan. Kalian sudah tahu bedanya pasti kan, karena Ibu selalu mengulang itu. Nah, kaitannya dengan lokasi ya, lokasi replikasi pada sel prokariot itu ada di mana? Rifki? Kalau sel prokariot ada di sitoplasma. Betul. Kalau eukariot? Betul ya. Jadi perbedaannya itu, replikasi kalau di prokariot dengan eukariot itu berbeda. Kemudian yang kedua kita refresh lagi nih, pertemuan ke-6, pertemuan ke-5 replikasi, pertemuan ke-6 tentang transkripsi ya. Transkripsi itu apa? Tadi siapa? Oh, Rian, pinter, silakan. Aktif. Betul. Jadi transkripsi itu adalah proses menyalin transkrip ya, namanya juga transkrip. Anda punya transkrip kan? Transkrip apa? Transkrip akademik ya. Mintanya di TU. Apa sih transkrip akademik? Itu salinan hasil kegiatan Anda ya, hasil kegiatan mata kuliah yang Anda ambil gitu kan. Nah, ini kita ngomongin transkripsi DNA. Berarti yang disalin adalah DNA menjadi messenger RNA. Berarti kalau gitu gampang dong untuk menjawab pertanyaan yang kedua nih. Template transkripsi sama produk transkripsi. Template transkripsi siapa tadi yang mau jawab? Oh iya, Ata. Apa? DNA template-nya. Kemudian produknya? Produknya RNA atau messenger RNA lengkapnya ya. Jadi kalau saya minta menyebutkan produk transkripsi, Anda sebutkan yang lengkap mRNA. M itu adalah messenger RNA. Oke ya. Kemudian komponen transkripsi. Nah, kira-kira apa nih? Salah satu aja komponen transkripsi. Siapa yang mau jawab? Gia. Oh iya, Gia silakan. Oke, jadi ada enzim RNA polimerase, kemudian ada template DNA, lengkapnya itu kan, ada promotor ya kan, yang kemudian nanti disalinlah itu DNA menjadi untai messenger RNA atau mRNA. Kemudian lokasi pada proses transkripsi, ya tentu kan berbeda nih dengan replikasi ya, berbeda atau enggak? Kalau sel prokariot, lokasi transkripsi pada sel prokariot di mana? Coba siapa yang mau jawab? Oh iya, siapa? Siapa Mas namanya? Rama ya? Apa Rama? Sel prokariot itu di sitoplasma dan eukariot di inti sel. Iya, betul. Karena kalau prokariot itu kan nggak punya inti sel ya. Jadi materi DNA-nya itu tersebar di dalam sitoplasma. Makanya replikasi dan transkripsi otomatis terjadi di situ-situ aja, yaitu di sitoplasma. Kalau eukariot pun demikian ya. Eukariot materi DNA-nya ada di mana? Di inti sel, karena dia punya satu kompartemen kecil yang kita sebut sebagai inti sel atau nukleus ya. Kalau Anda baca-baca textbook, nama lainnya adalah nukleus. Di dalamnya ada DNA.
sehingga proses replikasi dan transkripsi karena template-nya tadi yang sudah dijawab sama Dermawan dan sudah dijawab sama siapa? Atta, bahwa template replikasi dan transkripsi adalah DNA, berarti pasti kan tempatnya ada di lokasi yang DNA itu berada. Berarti kalau di eukariot di nukleus atau di inti sel. Nah, sekarang di tatap muka ketujuh ini Ibu akan mengajarkan ya kalian tentang translasi atau sintesis protein. Ini agak berbeda, baik dari segi lokasi ya. Jadi dari replikasi dengan transkripsi beda nih kalau untuk eukariot ya, translasi. Kemudian produknya juga beda, template-nya juga beda. Nah, apa saja? Nah, kita dalam satu persatu. Ini tadi sudah saya sedikit bahas ya, bahwa di dalam sel tubuh kita itu tersimpan sesuatu yang sangat sesuatu yang sangat istimewa yang kita sebut dengan DNA. Itu adalah informasi genetik yang ada di dalam setiap makhluk hidup, ada di dalam setiap organisme. DNA itu fungsinya apa? DNA itu kepake untuk apa? DNA itu nantinya adalah akan ditranslate atau akan diekspresikan menjadi protein. Kita tuh kan butuh protein ya, setuju nggak? Nah, translasi ini nanti produknya adalah protein. Makanya kadang translasi itu disebut sebagai sin apa Mas? Sintesis protein. Karena produknya adalah protein. Kalau dijadikan mRNA, ini berarti apa? A jadi U, T jadi A, T jadi A, G jadi C, C jadi G, ini jadi A, ini jadi U, ini jadi ini C, terus ini U, C, G. Nah, ini adalah messenger RNA, oke ya. Ini adalah DNA-nya, DNA template. Nah, oke, ini messenger RNA ini dengan proses translasi kan akan ditranslate menjadi asam amino ya, asam amino atau polipeptida, gitu kan. Tidak semua ini kemudian bisa diterjemahkan. Nah, kalau Anda lihat di sini ya, dimulai dengan start codon yaitu AUG. Apakah dari sini dimulainya? Enggak. Jadi dimulainya Anda cari nanti AUG-nya mana. Set, oh ini AUG, berarti dari sini. Nah, AUG ini akan menjadi apa kalau di asam amino? Metionin ya. Jadi pada saat proses translasi asam amino yang pertama pasti selalu metionin. Berikutnya nanti terserah ya. Berikutnya juga terserah begitu. Jadi ini adalah asam amino yang kedua, asam amino yang ketiga, ini asam amino yang keempat dan seterusnya. Nanti ini akan merangkai terangkai ini dan seterusnya menjadi apa yang kita sebut sebagai polipeptida atau protein. Jelas ya? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Oke ya. Ini kita agak cepat ya. Nah, kemudian berkaitan dengan lokasi tadi ya, karena tadi saya singgung juga bahwa eukariot itu dia punya inti sel, kalau prokariot itu nggak punya, sehingga semua proses itu akan terjadi di satu tempat kalau prokariot. Jadi baik replikasi, transkripsi maupun translasi untuk prokariot akan ada di sitoplasma. Tapi kalau eukariot itu enggak, karena dia punya satu kompartemen atau satu ruangan yang kita sebut sebagai inti sel, maka proses replikasi, transkripsi terjadi di inti sel. Kalau kita lihat ya, ini dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen ya, di situ ada ekson, ada intron ya. Ekson dengan intron ini adalah segmen yang berbeda. Intron itu harus dibuang. Kenapa? Intron itu tidak akan tertranslate di ribosom sehingga oleh sel ya dia akan di-delete. Sehingga tadi saya jelaskan ya, kemarin ya saya jelaskan di pertemuan minggu lalu, pertemuan yang ke-6 ya. Jadi ada 3 proses pematangan pre-mRNA menjadi mRNA matang. Yang pertama adalah pendeletan. Delete itu apa? Dibuang ya. Intronnya dibuang, kemudian di ujung 5 aksen akan dikasih apa? Dikasih capping. Ya, cappingnya isinya apa? Guanosin, apa Mbak Denti? Trifosfat. Jadi guanosin, fosfat itu ada di 5 aksen. Nanti akan nempel di sini. Kemudian yang ketiga itu adalah penambahan adenin-adenin di ujung 3 aksen atau kita sebut sebagai polyatel ya. Tel itu kan ekor ya.
3 itu kan ada di belakang. Jadi disebutnya sebagai polyadenin tail atau ekor adenin. Karena kenapa poli? Karena adeninnya banyak, banyak sekali gitu. Kenapa sih demikian? Ya supaya efisien pada saat nanti si mRNA-nya ini keluar dari inti sel kemudian mencari ribosom di sitoplasma. Nah, 3 tahap translasi ya, ini ada inisiasi, ada elongasi, dan ada terminasi. Inisiasi itu adalah dikenalinya ujung 5 aksen. Ini 5 aksennya kan ada di sini nih ceritanya ya. Dikenalinya ujung 5 aksen dari messenger RNA oleh ribosom subunit kecil, kemudian mencari codon start ya, codon startnya ada AUG. Berarti dari sini nanti ini tidak tertranslate. Yang tertranslate itu dari AUG ke seterusnya gitu ya. Kemudian elongasi. Elongasi itu adalah proses merangkaikan asam-asam amino berdasarkan urutan kodon pada mRNA yang dilakukan oleh ribosom fungsional ya. Jadi elongasi ini ya proses ini pembentukan polipeptida tadi. Jadi kodon berikutnya akan menjadi asam amino berikutnya. Nanti terangkai menjadi asam amino yang sudah ditranslate sebelumnya dan seterusnya sampai akhirnya panjang begitu kan menjadi polipeptida. Dan akan berhenti kalau ada codon stop. Codon stop itu apa? Contohnya tadi ada di depan. Codon stop itu UAG, UAA, UGA. Jadi kalau mRNA-nya panjang sekali ya, itu tidak akan berhenti kecuali kalau ada codon ini, salah satu di antara ini. Jadi misalkan ini masih terus sana karena nggak ada ini. Tapi kalau akan berhenti kalau ada UAG. Jadi nanti ketika ada UAG, ribosomnya itu akan stop gitu. Kemudian dia akan berhenti melakukan translasi dari untai messenger RNA. Begitu ya. Nah, ini adalah tabel yang mana Anda bisa gunakan untuk mentranslate kodon-kodon yang ada pada untai messenger RNA. Sudah pernah lihat belum sebelumnya? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum ya. Jadi cara bacanya bagaimana? Ini ada 3 posisi ya. Yang pertama ini adalah posisi yang pertama. Ini posisi yang kedua, ini posisi yang ketiga. Contohnya ini AUG, berarti posisi pertamanya itu adalah A. Posisi keduanya adalah U. Posisi ketiganya adalah G. Nah, kita lihat posisi pertama A ya, AUG tadi. Oh, ini ada U, ada C, ada A, ada G. Oh, berarti A. Oke. Berarti Anda fokus di sini. Jeret. Kemudian yang kedua ada U. Oh, dilihat second positionnya U, C, A, G. Nah, karena tadi udah di sini, karena U-nya di sini berarti di sini. Jeret gitu. Kemudian yang ketiga ya, third position. Kan fokusnya di sini nih. U, C, A, G. Oh, ini A, U, G berarti metionin. Gitu ya. Tahu ya nanti ya. Nanti saya coba tes kalian ya. Nah, ini adalah kesimpulan daripada proses translasi ya. Jadi kalau kita lihat, coba kita lihat pelan-pelan ya. Jadi di sini adalah inti sel nih. Ini inti sel, ini sitoplasmanya ya. Jadi di inti sel kita tahu ini ada DNA kan. DNA kan double stranded ya. Dia 2 untai kemudian berpasangan satu dengan yang lain ya. Kemudian dengan transkripsi ditranskrip menjadi messenger RNA. Oke. Nah, messenger RNA tadi seperti yang Ibu katakan, sebelum meninggalkan nukleus, sebelum meninggalkan inti sel, dia harus melalui 3 proses tadi. Pendeletan intron, 5 aksen cap, dan yang ketiga apa Mas Fawas? Polyadenin tail. Ya, baru nanti dia bergerak meninggalkan inti sel atau nukleus menuju ke sitoplasma mencari apa yang kita sebut sebagai ribosom. Ya. Jadi ribosom ini penting sekali untuk proses translasi. Nah, ribosom itu ada 2 unit. Ada ribosom unit gede atau besar dan ada ribosom unit kecil atau large subunit dan small subunit. Jadi begitu mRNA-nya keluar dari nukleus kemudian memasuki daerah kawasan sitoplasma, nanti small subunit itu akan langsung bergerak nempel, set gitu. Dia akan bergerak nempel, kemudian nanti diikuti dengan large subunit ya, dia akan nempel juga di small subunit. Jadi dia akan gini nempel jedek gitu ya. Kemudian baru proses translasi itu dimulai. Yang mana harus dimulai dari start codon atau AUG. Jadi di sini kalau nggak ada AUG nggak akan ditranslate. Dia akan translate
mulai translate kalau ada AUG ya. Nanti kemudian tRNA-nya itu akan banyak gitu kan, mengerubungi karena kan akan datang sesuai dengan yang cocok untuk kodon ya gitu. Dan kemudian akan ditranslate menjadi asam amino nih ya. Dan asam amino yang terbentuk itu akan berangkai ya dengan ikatan yang kita sebut sebagai ikatan peptida. Jadi antara metionin dengan asam amino sebelahnya itu akan terangkai dengan ikatan peptida. Ini ikatan peptida. Oke, coba satu-satu Anda translasikan atau terjemahkan ya. Ini ke dalam asam amino sesuai dengan tabel yang ada di situ. Oke ya, saya coba satu-satu deh sambil sekalian tadi sudah ngabsen ya. Pengen tahu nih, Dermawan Pratama. Nah, UGU. Coba biar sambil ini ya. Fawas. Rifa nomor 11, Reza nomor 5, Karen nomor 12, Alif nomor 6. Oke, coba kita cek satu-satu ya. UGU ya kan? U kemudian GU sistein benar. UGG triptopan benar. AGA. Nah, ini adalah akhir daripada perkuliahan kita pada hari ini, pada pertemuan ini. Jadi ada 2 tugas yang Ibu akan berikan. Yang pertama adalah tugas individu. Ibu minta Anda untuk membuat, ini adalah untai template DNA. Saya minta Anda untuk membuat untai mRNA dari template tersebut ya. Tentu sudah pada bisa ya, karena kita tadi sudah sedikit latihan. Kemudian translasikan atau translatekan, terjemahkan mRNA hasil dari untai ini menjadi urutan asam amino. Jangan terkecoh. Kata kuncinya adalah harus dimulai dari codon start. Pasti tahu ya. Kalau yang memperhatikan Ibu pasti tahu. Nah, itu saya minta Anda submitkan ini. Anda buat pada kertas ya, pada Word ya. Diketik boleh, itu kemudian Anda submit pada Online Learning UHAMKA atau OLU ya. Batasnya, deadline-nya adalah sebelum ujian tengah semester. Jadi sebelum minggu depan itu harus sudah H-1 dari jadwal UTS kita minggu depan, itu Anda sudah harus submitkan ini pada OLU, pada website OLU. Kemudian tugas kelompok ya. Tugas kelompok yang sudah kita buat ya. Di awal perkuliahan kan kita sudah buatkan ya kelompok untuk kelas ini ya. Itu nanti per kelompok Ibu minta untuk Anda cari jurnal terkait sintesis protein dan Anda buat kajiannya dalam bentuk laporan. Ya, dan itu juga Ibu mintakan disubmit di OLU sebelum UTS. Semuanya sebelum UTS. Jadi laporan itu ada penilaiannya berdasarkan rubrik penilaiannya. Ya, jadi saya minta Anda buat kajian, dibikin dalam bentuk laporan atau makalah tentang jurnal ter-up to date ya. Jurnal ter-up to date artinya kalau sekarang 2023 berarti 5 tahun terakhir ya tentang sintesis protein. Itu semuanya harus Anda submitkan di Online Learning UHAMKA. Deadline-nya adalah H-1 schedule UTS kita. Minggu depan kan kita memasuki masa-masa ujian tengah semester ya. Dan seperti yang sudah saya jelaskan, materinya itu adalah materi dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7. Oke, saya rasa mungkin itu akhir dari perkuliahan kita pada pertemuan ini. Ya, Ibu ucapkan terima kasih ya. Dan jangan lupa persiapkan diri untuk ujian tengah semester. Baik, ada pertanyaan atau enggak sebelum Ibu akhiri perkuliahan ini? Cukup, sudah pada jelas semuanya? Ya, alhamdulillah. Baik, Ibu tutup perkuliahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Demikian deskripsi singkat dan cuplikan kegiatan belajar mengajar untuk mata kuliah biologi sel molekuler yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya pada mata kuliah biologi sel molekuler di program studi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi dan Sains UHAMKA. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen tahun 2023. Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Farmasi dan Sains UHAMKA, rekan-rekan sejawat dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.